Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ziaul Haq dengan NPM 2204041.00024 dan rekan saya Mbak Kasifa Ulina Az-Zahra dengan NIM 22.0401.0025 dengan tema faktor-faktor atau komponen pendidikan. Komponen pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan diantaranya tujuan pendidikan, peserta didik, isi pendidikan, konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Tujuan pendidikan. Tujuan utama yang harus menjadi orientasi dalam pendidikan salah satunya adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan manusia menjadi semakin lebih baik. Tujuan pendidikan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan yang pernah disahkan oleh Indonesia. 1. Tujuan pendidikan menurut UU Nomor 4 Tahun 1950. UU Nomor Tahun 1950 memiliki tujuan untuk mengubah dari sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan yang lebih memperhatikan rakyat yang baru saja merdeka. B. Tujuan pendidikan menurut UU Nomor 2 Tahun 1985. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. C. Tujuan menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu mendidik peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Tujuan pendidikan menurut para ahli. 1. Profesor Dr. John Dewey. John Dewey sebagai pakar pendidikan mengungkapkan tujuan pendidikan berdasarkan suatu proses pengalaman. 2. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan Negara Indonesia yang pertama mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah memenuhi kebutuhan dalam tumbuh kembang anak. C. Aristoteles. Menurut filsuf asal Yunani, Aristoteles, tujuan pendidikan adalah persiapan atau bekal untuk suatu pekerjaan atau kegiatan yang layak. 4. Al-Ghazali. Menurut filsuf asal Timur Tengah, Al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah proses menjadi manusia yang sempurna. Pendidik. Secara bahasa, pendidik adalah orang yang mendidik. Secara istilah, pendidik adalah semua orang yang bertanggung jawab mengembangkan dan membina peserta didik dalam segala aspeknya, baik kognitif, psikomotorik, afektif, mental, dan spiritualnya. Definisi ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pendidik tidak terbatas pada guru yang ada di sekolah, namun juga mencakup orang tua dan semua orang dewasa yang bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan generasi muda, seperti dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor instruktur, fasilitator, dan istilah lainnya. Peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik yaitu 1. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual
afektif, dan psikomotorik. 2. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi periode perkembangan dan pertumbuhan, meski memiliki pola yang relatif sama. 3. Peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan di dunianya sendiri, bukan sekadar miniatur orang dewasa. 4. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski hal-hal tertentu banyak kesamaan. 5. Peserta didik merupakan manusia bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati, tidak sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat. 6. Peserta didik memiliki adaptabilitas di dalam mengembangkan dimensi individualisme sebagai insan yang unik. Peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan individual, dan peserta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya. 8. Peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadap lingkungan. Karakteristik peserta didik menurut Tirta Raharjo 2000, Uyuh Sadallah 2010, mengemukakan 4 karakteristik yang dimaksudkan, yaitu: 1. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk yang unik. 2. Individu yang sedang berkembang, anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar. 3. Individu yang membutuhkan bimbingan individual. 4. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya. Peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan, dan bila ada rasa mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.